Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Sebagai orang Kristen mengikut Yesus bukan saja berarti kita ke gereja dengan sungguh-sungguh atau melayani atau melakukan aktivitas di gereja dengan sungguh-sungguh yang bisa dilihat orang. Tetapi kita harus tahu bahwa mengikut Yesus itu berarti lebih dalam lagi, ya, mengikuti setiap aspek daripada kehidupan kita yang dikatakan oleh firman Tuhan, termasuk perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara di dalam mengikut Yesus, di dalam menjalani iman kita sebagai orang-orang Kristen. Untuk itu saya undang sidang jemaat sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan di dalam hal mengikut Engkau. Karena kami rindu untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, bukan saja semata-mata mengenal gereja atau aktivitas gereja. Karena kami diingatkan hari ini bahwa mengikut Yesus sebagai orang Kristen itu bukan berbicara hanya tentang ke gereja atau melayani atau sibuk dengan aktivitas gereja, tetapi bahkan lebih dalam lagi daripada itu. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, termasuk hamba-Mu tanpa terkecuali. Kami serahkan jalan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saat kita mau menjawab pertanyaan apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ada 3 tambahan pertanyaan yang saya ingin berikan kepada saya dan saudara hari ini, yaitu yang pertama, apakah kita menyangkal diri? Apakah kita, yang kedua, memikul salib? Dan yang ketiga, apakah kita mengikut Dia? Ya, kita akan bahas satu persatu saudara-saudara. Untuk kita mengerti pertanyaan apakah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus dan dapat menjawabnya dengan pasti, maka kita perlu mempertanyakan kembali kepada diri kita. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah kita menyangkal diri? Ya, sudahkah saudara menyangkal diri saudara? Ya, firman Tuhan mengingatkan dari Matius 6 ayat yang ke-33, untuk mengejar dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Apakah kita selama ini di dalam mengikut Yesus mengejar atau mengutamakan kerajaan Allah dulu, ya, dibandingkan segala sesuatu, atau kebalikannya, kita mengejar segala sesuatu dulu lalu menambahkan Yesus di belakangnya? Ya, mari kita masing-masing mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan selama ini? Ya, firman Tuhan Galatia 2 ayat 20 berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus mengutamakan saya dan saudara, menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Saya percaya sebagai orang Kristen yang sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan ini, ya, di mana Yesus menyerahkan dirinya berkorban untuk saya dan saudara supaya saya saudara memiliki keselamatan, maka di dalam mengikut Dia, di dalam iman Kristen kita, seharusnya kita mengutamakan Dia juga, seperti Galatia 2 ayat 20 mengatakan ini. Apakah selama ini kita mengutamakan Tuhan? Kita mulai dari hal yang sederhana saja. Apakah kita setiap hari Minggu mengutamakan Tuhan atau mengutamakan jualan dulu? Atau mengutamakan hal yang lain, ya? Atau kongko-kongko, nongkrong-nongkrong dengan teman dan lain sebagainya, atau ngantuk mungkin, ya. Kita puji Tuhan gerejanya sore hari, baik yang di Makau, baik yang di Hong Kong. Tapi ada gereja yang di pagi hari. Apakah kita mengutamakan Tuhan dulu atau mengutamakan, aduh, gue masih ngantuk, dikit lagi deh, ntar ikut yang sore aja. Tapi yang sore ternyata juga, aduh, mengutamakan nongkrong-nongkrong dulu sama teman, akhirnya juga nggak jadi, ya. Saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang kewajiban, ya. Kita semua memiliki kewajiban yang memang harus kita lakukan. Contohnya teman-teman yang bekerja di Hong Kong dan Makau, ya. Kita di negara orang dengan visa tertentu, ya. Saudara harus mengutamakan pekerjaan biar bagaimanapun juga. Karena apa fungsinya saudara mengutamakan aktivitas, ya, full pelayanan di gereja, ternyata saudara tidak menjadi berkat juga bagi tempat kerja saudara, malahan akhirnya saudara diberhentikan dan juga harus pulang ke Indonesia, ya.
Jadi kalau ini kasus yang berbeda saudara-saudara. Ya, karena saudara tetap harus mengutamakan pekerjaan kalau memang itu diharuskan oleh tempat kerja. Tetapi kalau saudara misalnya sudah dapat libur, memang day off saudara, ya tapi saudara masih, aduh sedikit ngantuk, gue pengen tidur lagi, aduh, gue udah kerja dari Senin sampai Sabtu capek, Minggu tuh satu-satunya gue bisa tidur lama dikit, gue pengen tidur lama dikit. Ya saudara seperti ini, atau saudara tetap bangun, bahkan lebih sigap lagi, ya harusnya kalau kerja itu jam 6 pagi mungkin atau jam 5.30 sudah bangun siap-siap untuk kerja. Nah, malah saudara Minggu mungkin jam 4 bangun. Wah, doa subuh. Yang mana saudara? Ya, saudara mengutamakan Tuhan atau mengutamakan kesenangan atau kepentingan saudara sendiri. Nah, saya mau menceritakan sebuah kisah dari seorang yang bernama Eric Liddell, saudara. Mungkin sebagian dari saudara sudah pernah mendengarnya. Ya, di Olimpiade tahun 1924 yang diadakan di Paris, ada seorang atlet bernama Eric Liddell, asal Skotlandia, dan dia adalah seorang Kristen yang sangat sungguh-sungguh. Dia seorang anak dari misionaris di Cina. Nah, saudara, dia sangat terkenal karena dia sempat menolak untuk berkompetisi yang diadakan pada hari Minggu, saudara-saudara, ya. Dan alhasil dia karena tidak mengikuti kompetisi pertandingan lari, ya, dia pelari pertandingan lari 100 meter karena itu diadakan di hari Minggu, maka akhirnya dia terpaksa mengikuti pertandingan lari yang lainnya, yaitu yang 400 meter, di mana pertandingan lari 400 meter ini bukanlah keahlian dia, saudara-saudara. Keahlian dia itu di pertandingan lari 100 meter. Ya, bayangkan 100 meter sama 400 meter, berarti 4 kali lipat panjangnya, saudara-saudara. Jadi, lebih susah 4 kali lipat lah, boleh kita bilang ya. Jadi, kalau yang 100 meter itu, semua orang tahu saat itu, atlet Eric Liddell ini, dia bisa. Ya, tapi kalau yang 400 meter, itu pertama kali untuk dia. Tapi karena dia tolak yang 100 meter saat itu di Olimpiade Paris tersebut, maka dia dipindahkan untuk kompetisi di lari yang 400 meter, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia tetap mengikuti, ya. Dia berlatih dan sampailah kepada hari H-nya. Di hari H pertandingan lari 400 meter tersebut, ya, Eric Liddell yang lahirnya juga di Cina ini, saudara-saudara, lahirnya di kota Tianjin, saudara-saudara, ya. Seperti tadi saya bilang, karena orang tuanya misionaris di Cina. Ya, dia siap lah udah untuk bertanding. Nah, sementara dia bersiap untuk bertanding, ada seseorang yang menghampiri dia dan memberikan secari kertas kepadanya, ya, yang berbunyi demikian, saudara-saudara. Dia, ya, yang mengutamakan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan muliakan juga, ya. Dia yang memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan muliakan dia juga, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, he that honors me, I will honor, ya. Dan dia sadar bahwa ini adalah firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 30. Seperti saya katakan tadi, orang-orang saat itu sangat gempar, saudara-saudara. Seluruh dunia gempar karena seorang Eric Liddell, atlet yang lagi naik daun saat itu, menolak untuk kompetisi karena diadakan hari Minggu, ya. Dan ternyata ini didengar banyak orang, termasuk orang yang memberikan secari kertas ini, mengingatkan kepada Eric Liddell, kamu gak usah takut. Yang kamu lakukan di lari 100 meter itu adalah mengutamakan Tuhan. Kamu menghormati Tuhan, kamu memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu juga. Kamu tinggikan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata di pertandingan 400 meter tersebut, yang tadi saya katakan 4 kali lebih susah dan gak tahu apakah Eric Liddell bisa menang atau tidak. Ternyata Eric Liddell memenangkan medali emas, saudara-saudara. Jadi pada saat dia ingat kembali, orang yang memberikan secara kertas itu, ya dan amin. Dia meninggikan Tuhan, Tuhan meninggikan dia kembali. Nah, saudara-saudara, apakah kita sudah seperti demikian? Kita pilih untuk tinggikan Tuhan dulu. Bukan tinggikan ego kita, tinggikan keinginan kita, tinggikan status kita, tinggikan apapun juga, ya, di dalam aspek kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita semua bisa belajar dari Eric Liddell dan mengutamakan Tuhan, ya. Kita menyangkal diri dan mengutamakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita pertanyakan kepada diri sendiri adalah, sudahkah kita memikul salib? Setiap kita, firman Tuhan katakan, kalau mau ikut Yesus, pikul salib. Saudara nggak usah takut. Yang disuruh pikul itu bukan salib Yesus, ya. Salib Yesus sudah dibayar penuh. Yesus sudah pikul, sudah selesai, ya. Kita punya harga sudah dibayar full oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi di dalam mengikut Yesus, ada salib kita sendiri yang harus kita bawa, ya. Tuhan izinkan untuk saya dan saudara memikul salib kita masing-masing, yaitu pergumulan, persoalan, ya,
yang Tuhan izinkan untuk kita pribadi lepas pribadi. Makanya masing-masing persoalan pergumulan itu berbeda-beda, nggak usah banding-bandingin. Tetapi firman Tuhan ya dan amin dikatakan di Matius 11 ayat 28-30, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara nggak usah takut, ya. Saudara nggak usah banding-bandingin. Kalau saudara diizinkan satu persoalan, satu permasalahan dalam kehidupan saudara oleh Tuhan, itu berarti saudara mampu menghadapinya, ya. Tuhan ingin memberitahukan kepada saudara bahwa kuk ini, ya, persoalan pergumulan salib yang Tuhan izinkan engkau bawa, engkau pikul ini, ya, ini adalah salib yang lemah lembut, ya. Nggak usah takut. Salib ini diizinkan Tuhan dipasang supaya apa dikatakan ayat 29 Matius 11, supaya engkau belajar kepada Tuhan. Saudara ingin menjadi lebih serupa dengan Yesus. Kalau saudara tidak pernah yang namanya belajar pikul salib, nggak akan menjadi sama dengan Yesus, karena Yesus sudah memikul salib. Dan sekali lagi saya ingatkan, saudara nggak diminta untuk memikul salib Yesus. Puji Tuhan, kita nggak perlu mati di kayu salib. Dan kalaupun ada di antara kita anak-anak Tuhan yang memang harus mati demi namanya, nggak usah takut. Seperti tadi saya katakan, masing-masing itu diizinkan sesuai dengan kemampuan kita, saudara-saudara. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan ia membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan permasalahan dalam hidup saya dan saudara, itu berarti Tuhan sudah takar-takar, udah ukur. Dia mampu untuk masalah ini. Kalau yang itu mampu masalah yang ini. Nah kalau kamu, masalah yang ini kamu pasti mampu. Jadi saudara nggak usah takut. Makanya tadi saya katakan nggak usah banding-bandingin, ya. Tuhan izinkan masalah ini ada supaya kita bisa belajar kepada Tuhan, ya. Belajar dari apa yang Tuhan lakukan, pengorbanan di kayu salib yang diberikan bagi saya dan saudara-saudara, supaya saya dan saudara juga mungkin bisa belajar berkorban bagi orang-orang di sekeliling kita, ya. Susahnya nggak usah takut, karena Tuhan pastikan dikatakan di sini, bahkan lanjutan, ya, 1 Korintus 10:13, pada waktu kamu dicoba ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan mampu Tuhan artinya memastikan kepada saya dan saudara bahwa kita mampu menanggungnya, ya, dan dia pastikan dia akan berikan jalan keluar tersebut, ya. Jadi saudara-saudara, apakah kita sudah memikul salib kita? Apakah kita menolak saat Tuhan memberikan izin persoalan demi persoalan, kita kabur dari persoalan kita, cari jalan pintas? Apakah kita mengizinkan Tuhan memproses saya dan saudara dan menjalani, ya, jalan tersebut dengan memikul salib tersebut sampai kepada hari akhir, titik terakhir, dan kita selesai memikul salib kita, ya. Saudara, saya mau mengingatkan, pencobaan, pergumulan, masalah, semuanya mengizinkan kita untuk melihat Tuhan bekerja, untuk melihat mujizat Dia bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Semuanya tersebut, saudara-saudara, memberikan kesempatan pada saya dan saudara untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara mau harapin dapat kemenangan kalau saudara sendiri tidak mau bergabung di dalam kompetisi. Gimana caranya menang? Eric Liddell bisa menang gold medal karena dia mengikuti kompetisi. Saudara kalau mau menang, ikut kompetisi. Nggak ada yang namanya saudara cuman di rumah sendiri, masak sendiri, ya, lalu makan sendiri, atau mungkin dimakan sama majikan. Itu namanya bukan kompetisi. Saudara nggak bisa dibilang menang. Saudara itu namanya bekerja. Ya, memang nggak masalah bekerja itu namanya. Tapi kalau saudara mau mengalami, mencicipi yang namanya kemenangan demi kemenangan, maka saudara harus izinkan diri saudara ditempatkan di dalam sebuah situasi yang tidak enak, di mana saudara harus berjuang, melewati setiap permasalahan, pergumulan, melewati setiap pikulan salib tersebut. Dan pada akhirnya maka saudara akan melihat kemenangan tersebut. Yang percaya katakan amin. Sudahkah saudara memikul salib? Apakah saudara terus mengizinkan Tuhan untuk memberikan salib yang dapat mengajarkan kepada saya dan saudara kehidupan Kristus sendiri, supaya kita menjadi lebih serupa dengan Dia? Dan saya berdoa kita akan terus, ya, memikul salib Tuhan sampai kepada Maranatha, Yesus datang kali kedua. Amin. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, ya, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri supaya kita dapat menjawab apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus, yaitu, sudahkah Anda mengikut Dia? Nah, ini kembali kepada tadi statement awal saya katakan, kalau kita bilang mengikut Yesus, itu bukan berarti cuma mengikut ke gereja, ikut aktivitas gereja, ikut pelayanan gereja, sibuk ini, sibuk itu. Enggak.
Sudahkah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Ulangan 5 ayat 33 berbunyi, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sudahkah saudara mengikuti perintah Tuhan? Orang punya kebiasaan zaman sekarang, kita hidup di dalam perjanjian baru, perjanjian lama sudah nggak laku katanya. Jadi hukum Taurat itu sudah tidak berlaku karena kita hidup di dalam kasih. Saya mau mengingatkan, Yesus datang bukan untuk meng-cancel atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Jadi artinya hukum Taurat itu tetap ada, ya dan amin, sampai hari ini tetap kita harus berusaha mengikutinya. Perbedaannya satu, di perjanjian lama saat Yesus belum datang, maka kalau kita mengikuti hukum Taurat dan kita gagal, maka ada harga-harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Persembahan ini, persembahan itu, Tetapi pada saat kita sudah memiliki Yesus, kita tetap dorong diri kita untuk mengikuti hukum Taurat, Saudara, kacau balau kalau kita tidak ikutin hukum Taurat. Kalau ada orang yang bilang ini sudah di-cancel, bayangkan di dalam hukum Taurat itu ada yang berbunyi, jangan membunuh. Bayangkan kalau kita bilang sudah nggak perlu ikutin lagi, seenaknya saja kita main bunuh sana-sini. Tapi kita terus mencoba untuk jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan ini, jangan itu. Kita ikuti. Bahkan hormatilah orang tuamu, kita ikuti. Tapi ternyata di dalam jalan kehidupan kita sekali-sekali waktu kita mengecewakan orang tua kita. Ternyata kita ada sekali tidak menghormati orang tua kita. Nah, bedanya di zaman perjanjian baru ini, di saat ini kita memiliki Yesus, puji Tuhan kita ada Yesus. Karena walaupun kita tidak sempurnakan dan kita gagal di dalam mengikuti hukum Taurat ini, kita gagal menghormati orang tua kita, kita punya Yesus. Kita dinaungi oleh kasih karunia Kristus Yesus. Bukan hukum Taurat tidak berarti, tetapi kita dinaungi oleh kasih karunia Yesus, sehingga kalaupun kita tidak mampu mengikuti dengan sempurna hukum Taurat tersebut, Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Jadi saudara, sudahkah saudara berusaha semaksimal mungkin mengikuti seluruh perintah Tuhan di dalam firman Tuhan? Apakah saudara cuman nyantai-nyantai aja, ikutin syukur, nggak ikutin syukur, pokoknya kan gue tetap Kristen, pokoknya gue nggak pindah agama. Saudara, orang-orang yang tidak berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan pada akhirnya akan hengkang dari Kristen. Cuman aktif datang ke gereja, nggak pernah mengikuti perintah Tuhan, pada akhirnya banyak di antara mereka akhirnya pindah dan keluar dari Kristen. Jadi saudara, mari, ini yang paling penting, yang terakhir. Sudahkah saya dan saudara sungguh-sungguh mengikuti Dia? Artinya mengikuti perintah-perintah Tuhan, instruksi-instruksi Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Jadi kita diingatkan, kita bisa belajar dari memikul salib Tuhan, supaya belajar dari kehidupan Yesus dan kita menjadi lebih serupa dengan Yesus. Nah, sudahkah bukan saja kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, sudahkah kita mengikuti jejak langkah Yesus? Mengasihi, mengampuni, berderma, melakukan segala sesuatu yang baik. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sudahkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan? Saudara, bahkan Yesus percaya saya dan saudara dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Dia sudah lakukan. Bahkan, ayat 12 Yohanes 14 berbunyi, dilanjutkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itulah sebabnya Yesus percayakan saya dan saudara untuk dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, karena Yesus harus pergi kepada Bapa. Sampai nanti Dia datang kembali Maranatha dan menyempurnakan apa yang kita lakukan yang mungkin tidak sempurna, saudara-saudara. Di dalam menutup firman hari ini, saya mau mengingatkan kembali kepada saya dan saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Apakah kita sudah dan terus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia? Atau saudara hanya lakukan ini di awal-awal saat saudara masih memiliki kasih mula-mula? Sebagai penutup, saya mau mengingatkan kembali cerita Eric Liddell. Eric Liddell menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus sampai kepada nafas terakhirnya. Dia menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama. Bahkan pada saat dia memiliki karir yang begitu cemerlang, salah satu atlet yang dikenal di seluruh dunia. Tidak lupa wajahnya ganteng pula, saudara bisa lihat di Google. Mungkin dia David Beckham-nya zaman itu, saudara-saudara. Tetapi saudara, dia mengikuti panggilannya di dalam Tuhan terlebih dahulu. Dia putuskan di tengah karirnya yang cemerlang, karir yang sedang menaik tinggi, dia putuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Cina.
dan mengikuti jejak langkah orang tuanya untuk menjadi misionaris di Cina. Pada saat Jepang mengokupasi beberapa bagian Cina saat itu, dia diberikan sebuah tiket yang dikatakan golden ticket untuk meninggalkan penjara perang saat itu dan bisa kembali bebas, kembali ke negaranya di Skotlandia. Tetapi saudara, Eric Liddell memberikan tiketnya kepada orang lain karena dia ingin tetap melanjutkan melayani orang-orang yang dipenjara bersama-sama dengan dia saat itu. Dia memilih untuk tetap menjadi seorang narapidana perang, tawanan perang, untuk melanjutkan memikul salib dan mengikut jejak langkah Yesus. Eric Liddell mati di dalam penjara tersebut dan perkataannya terakhir adalah berserah penuh. Sudahkah saudara berserah penuh? Sebelum saya tutup dengan doa, saya akan berikan pertanyaan ini untuk kita masing-masing refleksi. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Dan masihkah kita mengikut Dia dengan penuh kesungguhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mengutamakan kami, Tuhan. Dan seringkali kami tidak mengutamakan Engkau. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak mengutamakan Engkau, Tuhan. Tidak mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Tapi kami percaya, kami masih di dalam proses pembelajaran terus sampai kepada Maranatha Engkau datang dan menyempurnakan. Untuk itu tolong kami, Tuhan, selagi masih ada waktu. Tolong kami, Tuhan, untuk kami dapat sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bukan sekali dua kali, bukan di awal iman kami, tetapi sepanjang hidup kami, saat kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Tolong kami, supaya kami boleh terus menyangkal diri, terus memikul salib, dan terus mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.